Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi bersama saya Syihabdun Muklis. Oke, pada video kali ini kita akan sama-sama nih bagaimana belajar daripada kisah para nabi agar ketika kita berdoa kepada Allah, Allah mengabulkan doa kita. Masya Allah. Kalau kita lihat dalam surah Al-Anbiya dijelaskan kisah-kisah para nabi yang mana kita bisa ambil dari runtutan beberapa ayat ya, yang mana dikisahkan ada 3 orang nabi yang mana ketika mereka berdoa Allah langsung kabulkan doanya. Yang pertama, siapa dia? Yakni Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji oleh Allah dengan ditimpa sakit. Lalu bukan hanya sakit saja, ditinggalkan oleh keluarganya, hartanya habis, sahabat semuanya. Lalu apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Nabi Ayub alaihissalam mengakui bahwa kelemahan dirinya, yang mana ketika sedang ditimpa penyakit yang Allah hadirkan kepada dirinya, lalu dia meminta kepada Allah yang maha penyayang atas karunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa Allah sampaikan di ayat selanjutnya? Fastajabna lahu, maka kami mengabulkan doanya, lalu kami melenyapkan penyakit yang ada padanya, kami mengembalikan keluarganya kepadanya, dan kami melipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pengingat bagi semua yang menyembah kami. Dalam surah Al-Anbiya ayat 83-84. Nah, jadi sahabat semuanya, ternyata berbicara tentang Nabi Ayub alaihissalam, beliau menghadirkan rasa pengakuan kelemahan daripada beliau sedang ditimpa penyakit, dan beliau memuji Allah karena dialah Allah yang maha penyayang. Kepada siapa lagi selain kepada Engkau yang maha penyayang ya Rob. Nah, maka sahabat sekalian, jikalau saat ini di antara kita yang mungkin sedang ditimpa penyakit, ditimpa ujian, rasa sakit dalam diri kita, maka kita bisa amalkan doa daripada Nabi Ayub alaihissalam ini ya, yang mana intinya apa? Ada pengakuan kelemahan kita dengan penyakit yang hadir, dan ada pemujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dialah yang maha penyayang. Kepada siapa lagi kami meminta selain kepada Engkau yang maha penyayang. Masya Allah ya. Itu yang pertama sahabat sekalian. Lalu ada doa yang kedua, yakni doa siapakah? Yakni doa Nabi Yunus alaihissalam. Masih dalam surah Al-Anbiya ya, Nabi Yunus alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk mendakwahi kaumnya, apa yang terjadi? Ternyata kaumnya tidak mau ikut kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabi Yunus pun merasa bahwa dirinya tidak berhasil untuk mendakwahi, akhirnya pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Lalu apa yang terjadi sahabat sekalian? Maka disampaikan dalam surah Al-Anbiya ayat 87, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan yang artinya, ingatlah pula Junun, yakni Nabi Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang jolim, kata Nabi Yunus alaihissalam. Jadi Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, padahal Allah sudah perintahkan untuk mendakwahi kaumnya. Karena kaumnya tidak mau ikut, akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan dalam keadaan marah. Lalu kata Allah, apakah dia terlepas dari kesulitan yang akan aku berikan? Jadi akan diberikan kesulitan. Nah, ini bisa diambil maknanya sahabat semuanya, tadaburnya apa? Jadi ketika hadir sebuah kemarahan dalam diri kita, ini mengundang hadirnya kesulitan juga ya. Nah, maka bagaimana kita terus melatih kesabaran kita. Nah, yang menarik, ketika Nabi Yunus akhirnya dilemparkan ke laut, lalu dimakan ikan paus, masuk ke dalam perut paus itu, apa yang terjadi sahabat sekalian? Nabi Yunus bukan mencari jalan keluar, bagaimana keluar dari perut paus tersebut, namun yang dikatakan Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, subhanaka,
Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Masya Allah. Jadi yang pertama adalah pengakuan bahwa tidak Tuhan selain Engkau. Yang kedua pemujian kepada Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Yang ketiga adalah pengakuan bahwa dia melakukan kesalahan. Coba lihat bagaimana tadi Nabi Ayub alaihissalam ketika dalam doanya beliau menyampaikan bahwa pengakuan kelemahan diri dari penyakit. Lalu beliau memuji Allah. Lalu Nabi Yunus alaihissalam beliau pun sama, memuji Allah, memberikan pengakuan tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan bertasbih kepada Allah dan mengakui bahwa kesalahan yang telah dilakukannya. Masya Allah. Lalu apa Allah sampaikan dalam ayat berikutnya? Fastajabna lahu wa nazainahu minal ghammi wa kadzalika nunzil mu'minin. Kami lalu mengabulkan doanya dan kami menyelamatkannya dari kesusahan. Demikian kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Allah langsung mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya dikeluarkan dan terdampar di sebuah pulau. Lalu Allah sudah menyiapkan makanan di sana. Dan ketika Nabi Yunus kembali kepada kaumnya, ternyata kaumnya sudah beriman. Masya Allah. Nah, maka sahabat semuanya, bisa kita ambil pelajarannya tentang pengakuan dan juga terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, yang terakhir sahabat semuanya, Nabi yang ternyata Allah pun kabulkan doanya. Nabi siapakah dia? Yakni Nabi Zakaria. Lanjutan daripada ayat dalam surah Al-Anbiya ini disampaikan bahwa Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 89. Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, jangan Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, sedang Engkau adalah sebaik-baik waris. Masya Allah. Nabi Zakaria pun menyampaikan pengakuan dirinya. Ya Tuhanku, jangan Kau biarkan aku untuk hidup seorang diri tanpa keturunan. Pengakuan tentang kelemahan dirinya dan terus memuji bahwa dialah Allah Tuhannya. Masya Allah. Apa lalu yang disampaikan oleh Allah? Fastajabna lahu. Maka kami mengabulkan doanya. Masya Allah. Dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Masya Allah. Baik sahabat sekalian, dari 3 kisah Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, yang mana ketika mereka berdoa Allah kabulkan doanya. Salah satu di antaranya apa? Ada pengakuan tentang dirinya masing-masing, tentang ada kesalahan, kelemahan yang ada dirinya, lalu pemujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah, bertasbih kepada Allah. Allah ya Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran 3 kisah Nabi yang bisa kita ambil dan bisa menjadi tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mudah-mudahan siapapun di antara kita yang saat ini sedang sakit Allah sembuhkan. Siapapun di antara kita yang saat ini dalam kesulitan semoga Allah mudahkan. Dan siapapun di antara kita yang saat ini sedang menunggu keturunan, semoga Allah segerakan keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.